党，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Ya, 感恩 ya 师姐，感恩 semua tim Simpasiang. 早安，师兄师姐 semua, kembali berjumpa dengan saya ya, Widyaning 师姐。师兄师姐, sebelum kita memulai untuk membaca intisari dan sharing, kita akan memanjatkan doa terlebih dahulu. Mari sư姐, kita merangkupkan tangan di depan dada untuk berdoa bagi dunia. 来，感恩师兄师姐，kita mulai doanya ya。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Ya, semoga semua manusia damai dan sejahtera.感恩 ya, Sisyong.感恩 host kita. Nah, selamat pagi ya, Sisyong Sisye. Salam sukacita kembali dengan saya. Hari ini juga tadi mendengar ya sedikit pembabaran dari Master mengenai Sutra Terata yang sudah memasuki bab 17 ya, bahwa Sang Bodhisattva
Maitreya juga sangat bersukacita mendengarkan pembabaran Dharma dari Sang Buddha. Demikian juga dengan kita ya, Sisyong Sesye, setiap hari bersukacita untuk mendengarkan pembabaran Dharma dari Master melalui Sinfas yang ini. Salam sehat ya untuk kita semua. Sisyong Sesye, kita akan memulai ya membaca intisari. Sebelumnya sebenarnya hari ini saya berpasangan dengan Indrawati Sesye ya. Hanya karena Indrawati Sesye ada halangan, jadi saya tunggal nih. Nah, dan saya akan meminta Sisyong Sesye untuk tetap sharing, membagi pendapat Sisyong Sesye untuk kita semua. Kita mulai dengan membaca dulu intisari ya, Sisyong Sesye. Sutra teratai yang menakjubkan, bab 17, pembedaan jasa kebajikan, episode 1568. Maitreya memahami di dalam hati dan melantunkan syair untuk memuji Buddha. Next Sisyong, Kan Eun. Cacatan tangan. Di dunia ini adalah sangat langka bagi Buddha untuk terlahir dan membukakan jalan pencerahan. Buddha menggunakan kemahawelas asihan untuk mengamati kapasitas daripada makhluk, memberikan pengajaran dengan metode terampil, membabarkan kebenaran sejati bahwa Dharma berdiam selamanya. Sebagaimana panjang usia dari sifat pencerahan yang tak terhingga, Buddha membabarkan sutra teratai untuk mengajarkan jalan bodhisattva, dan semua yang mendengarkan Dharma menakjubkan pun merasa sukacita. Ini mengingatkan saya ya, Sisyong Sesye ya, kita sebagai bodhisattva yang mengikuti Master ya, dan Master juga menggunakan metode yang sama untuk memberikan pengajaran dan membabarkan kebenaran sejati tentang Dharma itu kepada kita. Sangat luar biasa ya Master kita ya, Sisyong Sesye. Next Sisyong. Untuk slide selanjutnya, Sisyong Kan Eun ya. Ini intisari yang pertama. Buddha menggunakan semangat yang telah keluar dari dunia. Dia akhirnya telah membuka jalan pencerahan. Buddha telah menyatu dengan alam semesta karena ketiada akuan. Beliau hanya memikirkan makhluk hidup. Penderitaan makhluk hidup memerlukan Dharma yang sesuai dengan makhluk hidup untuk menyelamatkannya. Sehingga beliau perlu untuk melatih mahawelas asi. Oleh karena itu, menggunakan kemahawelas asihan untuk mengamati kapasitas dari para makhluk, memberikan pengajaran dengan metode terampil. Beliau ingin menyampaikan kepada semua orang untuk mulai membangkitkan jiwa kebijaksanaan. Umur adalah hukum kehidupan. Merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Menggunakan kebijaksanaan kita untuk mempraktekkan Dharma dunia. Kita dapat merubah kesadaran kita untuk menciptakan Dharma yang murni tidak ternoda. Ketika kembali, maaf ya Sisyong Sesye, tulisannya agak kecil. Nah, ketika kembali pada 8 kesadaran kita, kita bisa membawa ikatan murni ke kehidupan kita selanjutnya dan bertahan dalam tekad atau aspirasi kita. Jadi beliau mengajarkan Dharma, membabarkan kebenaran sejati bahwa Dharma berdiam selamanya. Sifat tercerahkan adalah abadi, tetapi secara alaminya umur manusia adalah terbatas. Jadi kita harus menggunakan jiwa kebijaksanaan dan sifat kecerahan kita untuk benar-benar memiliki umur yang tidak terbatas. Next Sisyong, intisari berikutnya. Intisari nomor 2. Sang Buddha yang sangat langka di dunia telah muncul di dunia. Meskipun prinsip kebenaran yang ditemukan telah diajarkan di dunia, membuat kita puluhan juta koti tahun tak terhingga, dan tak terhingga. Bodhisattva sebanyak butiran debu halus di dunia, sebanyak butiran pasir sungai Gangga.
Meskipun telah memahami apakah prinsip kebenaran ini dapat dipahami setiap orang dan mewariskannya dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu kita harus bersungguh hati. Ajaran ini harus benar-benar dikukuhkan dan disusun sebagai dharma. Kalau tidak ada penyesalan pada era Sang Buddha, kala itu tidak meninggalkan apapun. Yang diwariskan hanyalah kumpulan ajaran yang diwariskan oleh murid-muridnya dari mulut ke mulut. Maka Buddha membabarkan sutra teratai untuk mengajarkan jalan bodhisattva, dan semua yang mendengarkan dharma menakjubkan pun merasa sukacita. Oke, next Sesyung. Setiap poinnya selalu mengandung arti yang dalam ya, Sesyung Sesyung. Nah, untuk intisari berikutnya, naskah sutra. Pada ketika itu, Bodhisattva Maitreya bangkit dari duduknya, menyingkap pundak kanannya, mengatupkan telapak tangan dan menghadap pada Buddha, seraya berkata di dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Pada ketika itu, Bodhisattva Maitreya bangkit dari duduknya, menyingkap pundak kanannya, mengatupkan telapak tangan dan menghadap pada Buddha seraya berkata dalam bentuk syair. Bodhisattva Maitreya adalah pemimpin dari persamuhan. Melihat hati setiap orang bersukacita, dia maju keluar dari persamuhan untuk memberikan pujian kepada Buddha. Next session. Intisari berikutnya juga naskah sutra. Buddha membabarkan dharma yang langka, sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Bhagavan memiliki kekuatan besar dan panjang usia yang tak terkira. Para putra Buddha yang tak terhitung jumlahnya ketika mendengar Bhagavan membuat pembedaan dan menyampaikan manfaat dharma yang diperoleh, perasaan sukacita memenuhi seluruh tubuh mereka. Sutra Teratai bab 17 ya, pembedaan jasa kebajikan. Untuk intisari yang ketiga. Sesyong. Ya kan, ya Sesyong. Maitreya telah memahami dalam hati, merasakannya dan mengerti. Jadi dia mengucapkan syair ini. Isi syair ini adalah untuk memuji kebajikan Sang Buddha, kebijaksanaan Buddha, welas asih Sang Buddha. Kebijaksanaan Sang Buddha mencakup kebenaran sejati dari segala sesuatu di antara langit dan bumi, memuji moralitas Buddha. Praktek kebajikan Buddha dapat ditelusuri kembali ke kalpa yang tidak terhitung jumlahnya di masa lalu, yang semuanya dikorbankan demi makhluk hidup. Kebajikan yang diperoleh melalui pelatihan semacam ini sungguh sangat agung. Bhagavan adalah Buddha di masa sekarang yang sudah berada pada tahapan buah. Bhagavan sudah mencapai kebudahan. Beliau melatih 6 paramita dalam segala prakteknya, telah mengubah begitu banyak orang, membimbing begitu banyak orang memasuki pintu Buddha, mengubah begitu banyak orang, membimbing begitu banyak orang memasuki pintu Buddha, membimbing begitu banyak orang menghayati jalan agung, membangkitkan begitu banyak kebijaksanaan orang. Sekarang Maitreya adalah Buddha berada pada tahapan benih. Sekarang masih membina diri. Beliau adalah bodhisattva yang ingin mencapai kebudahan di masa mendatang. Intisari yang keempat. Kanten ya, Sesyong. Sekarang Buddha, Sesyong ya, kita sudah memasuki intisari yang keempat. Nah, sekarang Buddha mewariskan Dharma kepada Buddha yang akan datang. Di era itu, Sang Buddha mulai melatih Maitreya dengan cara ini. Menjaga Dharma yang ditujukan kepada Maitreya sama saja dengan menyebarkan Dharma. Jadi laksana putra yang meneruskan misi ayah. Dan Maitreya ibarat seorang anak kecil di dunia yang akan mewariskan ayahnya dan usaha ayahnya.
Oleh karena itu, Maitreya dan Buddha Sakyamuni mempunyai hubungan guru dan murid, sehingga guru mewariskan dharma kepada muridnya. Orang yang menyebarkan dharma sama seperti dharma yang diturunkan dari ayah ke anaknya di dunia. Sekarang, apa yang Sang Buddha lakukan, Maitreya harus mengambil alih dengan sangat bersungguh hati. Inilah ayah yang memulai dan putra yang meneruskan. Seharusnya guru yang bekerja dan murid yang meneruskan prinsip kebenaran yang sama. Ketika tadi Master memasuki part ini ya, sesi bagian ini, saya membayangkan kita adalah murid dari Master. Kita juga mempunyai hubungan orang tua dan anak juga seperti Master dan kita. Sama ya keadaan di mana Maitreya saat itu sedang mendengarkan Dharma daripada Sang Buddha. Dan juga Sang Buddha mewariskan Dharma kepada beliau. Sama hari ini juga kita sebagai muridnya Master mewariskan apa yang diajarkan oleh Master, dan juga sama keadaannya Sang Buddha sepertinya Master ya, seperti ayah yang sedang mewariskan usahanya kepada kita. Sosok Setie ini juga mengingatkan kepada saya sendiri dan juga mungkin kepada kita semua untuk lebih lagi ke depannya bersungguh hati mewariskan apa yang Master ajarkan. Nah, next ini akan diintisari juga dijelaskan kenapa kita harus bersungguh hati ya sekarang untuk mewariskan apa yang Master ajarkan. Tujuannya adalah, nah kita masuki intisari yang kelima, Sosok Setie. Nah, di intisari kelima dikatakan bahwa kita hendaknya menjadi saksi di era ini dan menuliskan sejarah untuk dunia ini. Di era sekarang ini, para bodhisattva di era sekarang ini, bagaimana mereka melatih diri dan mempraktekkannya ini sangat penting. Oleh karena itu, kita hendaknya cepat-cepat atau segera ya saat ini, hendaknya segera menghubungkan ajaran dan sekarang. Hendaknya segera menyusunnya menjadi satu. Apabila dapat demikian, ceci di masa yang akan datang tidak akan tersesat atau menyimpang. Oleh karena itu, ayah yang memulai dan putra yang meneruskan usaha dari ayah dengan baik. Semua orang di dunia ini melakukannya. Apalagi mereka yang memiliki misi untuk menyebarluaskan Dharma. Bukankah mereka sudah seharusnya mengambil misi tersebut? Oleh karena itu, sekarang guru mewariskan pencapaian pada murid untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Nah, inilah Sosok Setie. Kenapa kita harus bersungguh hati ya menerima apa warisan dari Master. Kita kalau yang sudah merasa ceci adalah jalan saya, ceci adalah memang panduan hidup saya, maka kita harus benar-benar bersungguh hati supaya kita bisa menjalankan ceci dan mempraktekkan Dharma di dalamnya dengan jalan yang benar, Sosok Setie. Saya akan menunggu sharingan Sosok Setie nanti ya. Nah, untuk intisari yang keenam, kita lanjutkan. Host, Kan-en, kita lanjutkan intisari yang keenam. Ya, Bhagavan menaruh belas kasihan pada semua makhluk, memiliki kekuatan gaib dari kebijaksanaan agung. Usia dari jiwa kebijaksanaannya adalah sangat panjang dan tidak terukur. Panjang usia ini adalah jiwa kebijaksanaan. Dari kehidupan ke kehidupan tidak ada kehilangan. Dari kehidupan ke kehidupan membimbing para makhluk, baru bisa demikian banyak makhluk menjadi bodhisattva. Ini memuji moralitas Buddha dan jasa kebajikannya dalam membimbing para bodhisattva untuk memasuki jalan pencerahan. Adalah para putra Buddha yang tak terkira jumlahnya dalam persamuhan sekarang ini. Mendengar Buddha Bhagavan membuat pembedaan seperti di atas dan menyampaikan manfaat Dharma yang diperoleh oleh orang-orang yang hadir dalam persamuhan. Semua merasa maha sukacita yang memenuhi seluruh tubuh mereka. Kan-en, Sosok Setie, intisarinya telah selesai. Nah, dan dari tadi saya sudah melihat ya, Pipi Liang Setie sudah raise hand. Silakan Pipi Liang Setie. Salam sehat Pipi Liang Setie. Pipi Liang Setie.
Ya, mungkin Vivi bilang seje. Nah, Sesiung Seje, sebelum Vivi bilang seje kembali, apakah dari Sesiung Seje ada nih yang mau sharing? Host boleh bantu saya untuk lihat ya, kalau mana tahu ada peserta kita yang raise hand. Soalnya saya pakai handphone nih, jadi mungkin nggak nampak nih yang raise Kang hand Eun Sandung siapa. Kaisu. Oh Tadi ya, nggak bisa Vivi bilang unmute. Tadi seje. nggak bisa unmute ya. Oh, nggak bisa unmute. Ya, silakan Vivi bilang seje. Kang Eun Sandung Kaisu, Kang Eun Sesiong Seje, Kang Eun Widiani Seje. Naskah Sutra. Pada ketika itu, Bodhisattva Maitreya bangkit dari duduknya, menyingkap pundak kanannya, mengatupkan telapak tangan dan menghadap para Buddha seraya berkata dalam bentuk syair. Buddha membabarkan dharma yang langka, sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Bagawan memiliki kekuatan besar dan panjang usia yang tak terkira. Para putra Buddha yang tak terhitung jumlahnya, ketika mendengar Bagawan membuat pembedaan dan menyampaikan manfaat dharma yang diperoleh, perasaan sukacita memenuhi seluruh tubuh mereka. Bodhisattva Maitreya adalah pemimpin dari persamuan. Melihat hati setiap orang bersukacita, dia maju keluar dari persamuan untuk memberikan pujian pada Buddha. Syair itu menerangkan bahwa mereka yang mendengarkan Dharma akan bersukacita. Bagawan mengungkapkan keinginan hatinya secara bebas dan Maitreya memahami di dalam hati, lalu melantunkan syair untuk memuji moralitas Buddha. Bagawan adalah Buddha di masa sekarang yang sudah berada pada tahapan buah. Sedangkan Maitreya adalah Buddha di masa mendatang yang masih berada pada tahapan benih. Dan sekarang Buddha mewariskan Dharma kepada Buddha yang akan datang. Laksana putra yang meneruskan misi ayah, ayah yang memulai dan putra yang meneruskan. Demikian juga usaha dari ayah yang baik. Sekarang pun guru mewariskan pencapaian pada murid untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Buddha membabarkan dharma yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan, dan belum pernah ada sebelumnya. Dan juga ini memuji kalau seluruh persamuan agung itu menerima manfaat dharma. Dan juga Buddha membabarkannya sejak mencapai pencerahan sempurna. Sehingga sekarang kita berkesempatan untuk mendengarnya. Dan Bagawan menaruh belas kasihan pada semua makhluk dan memiliki kekuatan gaib dan kebijaksanaan agung. Usia dari jiwa kebijaksanaannya sangat panjang dan tak terukur. Dan para bodhisattva sejumlah butiran debu halus sulit terhitung dan tak terkira. Inilah memuji moralitas Buddha dan jasa kebajikannya dalam membimbing para bodhisattva untuk memasuki jalan pencerahan. Dan para putra Buddha yang tak terkira jumlahnya dalam persamuan sekarang ini. Mendengar Buddha Bagawan membuat pembedaan dan menyampaikan manfaat dharma sehingga semua orang merasa sukacita. Kita terikat oleh waktu, ruang, hubungan antara sesama. Hati dan sifat yang tercerahkan kita sedemikian tertutup selapis demi selapis. Ini dikarenakan adanya keakuan. Kebiasaan dari keakuan ini sehingga kita terperangkap di dalamnya. Dan juga kita hendaknya bisa melepaskan keakuan ini sehingga hati bisa menjadi lapang
dan pikiran terbuka dengan menggunakan jiwa kebijaksanaan dari sifat terserahkan agar kita memiliki umur yang tak terbatas. Jadi Buddha telah mewariskan dharma yang akan kepada Buddha yang akan datang, dan juga hanya Ananda saat Buddha masih hidup yang mendengarkan dharma dengan bersungguh hati, dan seorang diri yang menyebarluaskan dharma ini, sehingga di masa kini kita bisa mendengarkan dharma. Semua ini berkat dari Ananda yang setelah mendengarkan dharma dari Buddha, sehingga kita juga mempunyai berkah untuk mendengarkannya sekarang ini. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Kang En ya, untuk Vivi yang Suci, selalu Yongxin ya, membuat sebuah rangkuman setiap episode. Ya, Sisyong Suci, ada lagi yang mau sharing? Untuk Sisyong host, ada yang raise hand nggak, Sisyong? Ya, soal ya, Sisyong Suci. Nah, Sisyong Suci, kalau tidak ada yang mau, belum ya, yang masih belum mau sharing, saya Sisyong, boleh nggak kita kembali ke tadi intisari yang nomor 5? Ya, Sisyong, kita kembali ke intisari yang nomor 5 ya. Boleh, Sisyong? Nah, ini ya, Sisyong Suci. Mungkin saya ada sedikit sharingan ya. Tadi kan di intisari yang nomor keempat sudah dikatakan bahwa ayah yang memulai dan putra yang meneruskan misi ayah. Sisyong Suci, mungkin bagi Sisyong Suci yang sudah berkecimpung lama di Suci, tentu banyak terjadi persinggungan, ya, penyimpangan, itu pasti ada kita lihat Sisyong Suci. Bukan berarti mereka salah atau tidak benar, tetapi mereka banyak ya, mungkin kadang kita juga banyak yang tidak mengerti sebenarnya tujuan master ini mendirikan Suci ini bagaimana, visi dan misi master itu bagaimana. Saya sendiri jujur ya di Suci mungkin belum lama Sisyong Suci, starting dari 2018, tetapi saya merasa Suci ini bukan seperti yayasan sosial lainnya. Di dalamnya kita bisa sangat-sangat banyak belajar dan berkesempatan benar-benar mempraktekkan dharma di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Sisyong Suci di sini di poin 5 sebenarnya sangat penting untuk kita semua. Kita bukan hanya harus belajar Sisyong Suci, kita juga harus menjadi saksi. Ya, sekarang sudah kita berada di jalan Bodhisattva ini, kita harus menggenggam kesempatan yang sangat luar biasa. Karena jodoh kita itu boleh dibilang bukan suatu jodoh yang biasa ya, sehingga kita bisa bergabung di Suci, kita bisa berjalan di jalan yang Bodhisattva seperti yang Master ajarkan. Ini benar-benar jodoh yang tak terbayangkan Sisyong Suci. Sampai saya kadang-kadang duduk, saya berpikir, saya harus bersyukur loh, sangat-sangat bersyukur saya bisa bertemu di dalam Suci. Ya, juga tadi ada dikatakan bahwa Buddha itu bukan hanya membabarkan dharma ya, tapi sudah bisa merubah orang, merubah banyak sekali kehidupan manusia. Nah, di sini setelah kita gabung di Suci, kita juga ada yang namanya Chen San Mei ya, Sisyong Suci. Nah, Chen San Mei ini setiap orang adalah juga Chen San Mei. Setiap orang juga menjadi saksi dan juga menuliskan sejarah di jalan Bodhisattva kita masing-masing. Ya, Sisyong Suci. Kita juga harus mempraktekkannya. Setelah kita belajar, kita praktekkan, itu adalah dharma yang sejati. Jadi Sisyong Suci, setelah kita belajar, kita bukan hanya stop di situ, kita hanya mempraktekkan untuk diri sendiri. Apakah seperti itu Sisyong Suci? Kalau saya sih, menurut saya tidak ya Sisyong Suci. Nah, kenapa kita sebagai relawan harus centang sesuatu? Ini juga salah satu praktek jalan yang setelah diajarkan oleh Master.
Jadi kalau dibilang wo centan, wo yeri, itu benar adanya ya Sisyong Sejie. Mungkin bagi sebagian Sisyong Sejie, aduh mailah, mai centan lah. Enggak lah, saya enggak mau memegang satu tanggung jawab ataupun mengemban tanggung jawab di Ceci. Itu sangat ribet. Itu memang iya Sisyong Sejie, saya akui awalnya juga saya berpikiran demikian. Tetapi kalau kita sudah belajar, hanya belajar saja dan kita simpan untuk diri sendiri, kita tidak bisa menyebarkan ajaran ataupun dharma itu kepada masyarakat luas. Kita tidak bisa menyebar luaskan. Sedangkan harapan master untuk kita Sisyong Sejie, kita harus tahu, kita harus mengerti, kita harus belajar, dan kita harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Nah, so Sisyong Sejie, mengapa saya bilang poin ini sangat penting dan untuk sepertinya untuk mengingatkan kita kembali ya, kalau memang kita harus diceci dan kalau saya selalu kalau di komunitas saya bagi relawan baru ya yang sudah direkrut, sudah kita ajak, sebenarnya relawan baru itu kita ajak bukan hanya untuk berkegiatan ya Sisyong, kita mengajak mereka juga tujuan utamanya itu mengajak hati mereka untuk mengembangkan welas asih yang ada di dalam diri kita semua. Jadi setiap orang itu memiliki rasa cinta yang tidak terbatas. Nah, inilah saatnya kita membimbing mereka untuk lebih mengembangkan cinta kasih mereka dan disebarluaskan untuk masyarakat luas. Di Ceci punya misi dan visi tertentu. Di Ceci juga banyak sekali kita berjumpa orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Nah, so Sisyong Sejie, kita kalau terus belajar ya, dulu saya tidak mengerti apa itu Simpasiang dan saya merasa Simpasiang itu adalah satu wadah yang kita belajarnya itu sangat berat Sisyong Sejie. Tetapi saya sekarang pemikirannya jadi berubah ya. Simpasiang itu sangat penting kalau memang kita sudah berikrar saya mau diceci. Saya sendiri juga dan beberapa Sisyong ya di komunitas saya merasa ceci ini adalah memang jalan saya mungkin sampai saya nanti menua. So saya harus belajar melalui Simpasiang ini, saya harus paham sebenarnya apa sih yang Master inginkan, seperti apa yang Master harapkan dari kita sebagai murid-muridnya di dalam menjalankan ceci. Tentu Master ingin kita menjalankan ceci ya sesuai dengan visi dan misi yang Master tetapkan dari awal. Ini sedikit saringan dan pandangan saya Sisyong Sejie. Nah, nanti next ke depannya kalau kita ada merekrut relawan baru, coba kita guide mereka, kita ajak untuk masuk belajar di dalam Simpasiang ini supaya mereka lebih mantap dan lebih mengerti bagaimana sih saya harus menjalankan ceci di jalan yang benar. Ini bab yang benar-benar mengingatkan saya kembali ya Sisyong ya, dan seperti gambaran bahwa ayah yang memulai dan putra yang meneruskan usaha dari ayah itu dengan baik. Demikian juga guru yang mewariskan pencapaian pada murid untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Keadaannya seperti kita sekarang ini. Dan Chen Sanmei, setiap sejarah itu harus dicatat. Seperti tadi Viviliang Sejie juga sharing ya, bahwa dulu Dharma itu hanyalah Ananda yang sempat mendengarkan pembabaran Dharma dari Buddha dan menyebarkannya melalui mulut ke mulut. Itu sangat kurang efektif, benar ya Sisyong Sejie, karena tahulah ya Sisyong Sejie. Kalau mulut dan mulut bisa ada kekurangan, bisa ada kelebihan. Tapi dengan adanya pencatatan ya, terlebih juga di kita di kasus ada pencatatan kasus, itu juga merupakan penulisan sejarah dan kita menjadi saksinya sekarang. Sangat luar biasa jodoh kita dengan Master ya, dengan Ceci juga Sisyong Sejie. Nah, itu sharingan dari saya. Host, apakah ada yang mau sharing nih? Saya tidak bisa melihat siapa yang raise hand. Ayo Sisyong Sejie. Sudah lama saya tidak bersua ya dengan Sisyong Sejie di Simpasiang. Ya, ada ini Junaidi. Junaidi Sisyong atau Sejie ini? Sepertinya Sisyong ya. Chào anh Junaidi. Chào anh Amitabha Sejie. Chào anh Sejie, Amitabha. Sejie.
Walaupun Iya, Sesyong. saya pun ini baru pertama ikut ya. Oh Cuma ya, kebetulan saya melihat tentang bab bab sutra teratai hari ini ya, ya yang bab 17. Sesyong dari mana nih? dari Tanjung Balai. Oh, dari Tanjung Balai. Waduh, Kak ya, Sesyong ya, sangat Ya, welcome ya, Sesyong. Ya, Sesyong Kan harus Sece. menjadi tokoh utama di Tanjung Balai yang mengajak supaya relawan Tanjung Balai lebih banyak lagi ikut Simpasian. Ya, Ya, Sesyong ya. Oke, semoga baik. ya silakan Sesyong. Nah, kira-kira ini entah bertanya atau kepingin memahami ya, Ya, nggak apa-apa, apakah Sesyong utarakan saja. ya dalam bab ini kan dibabarkan bahwa Buddha Sakyamuni kan menyampaikan kepada Bodhisattva Maitreya. Ibarat bahasa yang saya kutip, ayah yang memulai dan putra meneruskan usaha dari ayah dengan baik. Artinya di Buddha yang akan datang yang dijelaskan Buddha Sakyamuni, berarti Buddha Maitreya, Bodhisattva Maitreya ini akan melanjutkan semua misi-misi dari Sang Buddha demikian apa adanya ya. Ya kira gitu aja saya ingin tahu. Tapi kalau saya kutip dari bab yang dituliskan memang disampaikan Buddha Sakyamuni adalah demikian gitu ya. Apakah Ya. kira-kira gitulah saya yang tahu gitu. Oke, Kak ya, Sesyong ya. Nah, kalau itu juga saya jujur Sesyong, di sini juga saya menangkap seperti apa yang Junaidi Sesyong tangkap bahwa memang Bodhisattva Maitreya adalah Buddha yang akan datang. Memang dari sini ya kita lihat ya. Tapi kalau dijawab apakah benar itu untuk mewariskan Bodhisattva Maitreya itu akan menjalankan dan melanjutkan misi-misi Sang Buddha selanjutnya, saya juga kurang bisa menjawab ya Sesyong ya. Mungkin nanti ada Sucheng Sesyong ya, yang raise hand ya. Benar? Sucheng Sesyong. Ya, ya. Ya, Kak En, mungkin Sucheng Sesyong yang lebih paham dan beliau akan memberikan sedikit pandangan kepada kita ya Sesyong ya. Kak En, Ya. silakanlah Sucheng Sesyong, Kak En. 早安师兄师姐，感恩上人的开示，感恩juga ya Junaidi师兄yang sudah bertanya. Saya pun belum tentu mampu menjawab ya sư姐ya. Saya hanya ingin berbagi ya apa yang pernah saya dengar. Nah, yang pertama memang ini ajaran Sutra Teratai benar-benar sebuah ajaran terakhir ya, disebut seperti itu, dan sebuah sutra yang dikenal sebagai Raja Sutra. Jadi mengenai Maitreya, kalau Sesyong Suce sebelumnya pernah mendengar di sutra lainnya atau ajaran lainnya ya, itu ada yang menyebut Maitreya itu sebagai Buddha Maitreya. Ya. Nah, berdasarkan yang saya dengar ya dari Sutra Teratai ini, tadi bagus sekali ya Junaidi Sesyong juga menyimak bahwasanya Maitreya itu masih seorang bodhisattva, dan sudah jelas ya tersebut dalam sutra bahwasanya Bodhisattva Maitreya merupakan Buddha masa mendatang. Jadi Buddha itu dari masa ke masa ya, terus menerus ada penggantinya. Nah, pertanyaan pertama, kapan Bodhisattva Maitreya menjadi Buddha dan datang ke dunia saha ini? Itu kalau menurut sutra tercatat itu lebih kurang 5,7 miliar tahun lagi ya, seperti itu. Oke, kita tidak membahas angka itu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apakah meneruskan misi dari Buddha Sakyamuni. Nah, sebenarnya ini benar sekali ya, meneruskan misi itu. Jadi dari satu Buddha ke Buddha lainnya itu misinya adalah sama. Misinya sama ya Sesyong Suce. Misinya apa? Nah, selalu disebutkan bahwasanya para Buddha datang dan pergi. Karena apa? Karena para makhluk terus menderita. Ya, jadi kita sering mendengar Master mengatakan Pusa so yen ku chung sen ya. Jadi sebelum menjadi Buddha itu prosesnya adalah menjadi Bodhisattva. Bodhisattva itu ada karena apa? Karena ada makhluk yang menderita. Ya, jadi para Buddha ya demikian ya, datang ke dunia ini terus menerus karena apa? Karena para makhluk penuh penderitaan. Jadi bagaimana sih
menghapus penderitaan para makhluk. Nah, para Buddha mengajarkan dharma ya, memberikan dharma. Jadi dharma itu merupakan obat ya, merupakan obat bagi para makhluk untuk menghapus penderitaan mereka. Awalnya seperti itu ya, dharma itu merupakan obat bagi para makhluk untuk menghapus penderitaan mereka. Setelah itu ya, setelah mereka mampu menghapus penderitaan sendiri, barulah next step ya, awalnya disebut memberi manfaat kepada diri sendiri. Ini ajaran Sang Buddha itu bertahap ya. Awalnya para makhluk memberi manfaat kepada diri sendiri. Dari memahami dharma mereka mampu mengobati batin ya, mengobati batin sendiri. Kemudian setelah itu maju ke langkah berikutnya, mereka kemudian mampu menggunakan apa yang sudah mereka praktekkan pada diri mereka sendiri, memberi manfaat kepada orang lain. Nah, itu yang disebut kendaraan besar, itu yang diajarkan di dalam Sutra Trata yang kita kenal sebagai jalan tengah atau praktek jalan bodhisattva. Ya, jadi setiap Buddha ke dunia ini pasti seperti itu, menjalankan misi untuk mengobati batin para makhluk. Nah, sampai suatu tahap seperti juga Sang Buddha dalam 5 tahap periode pengajarannya, sampai tahap terakhir di Sutra Trata ini mengajarkan apa? Mengajarkan ajaran terakhirnya ya, ini benar-benar ya, bahwasanya kalian pada saat itu Sang Buddha menyebut para murid-muridnya juga bisa menjadi Buddha ya, juga bisa mencapai kebuddhaan. Nah, tentu para murid-muridnya sudah mempraktekkan jalan bodhisattva sehingga sampai suatu saat nanti mereka juga bisa seperti Buddha Sakyamuni mencapai kebuddhaan. Sama seperti kita semua juga ya, Sesiung Suci, walau kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, jadi di Sutra Trata ini sangat menarik bahwasanya Sang Buddha sudah secara terbuka menyampaikan kepada para muridnya, kalian juga bisa menjadi bodhisattva dan mencapai kebuddhaan. Itu tahapannya seperti itu ya. Jadi para murid Sang Buddha itu sebenarnya kalau Sesiung Suci ikuti ya, mereka sudah menjadi seorang arahat. Ya, jadi awalnya seorang yang melatih diri itu kemudian menjadi anggota sangha ya, menjadi seorang biksu atau biksuni. Mereka sampai tahap tertentu ya, dari 4 tahapan pelatihan diri, yaitu Sotapanna, Anagami, ada 4 ya, sampai yang terakhir adalah arahat. Nah, setelah mencapai arahat itu ya, disitulah Sang Buddha mulai mengingatkan para muridnya untuk mawas diri ya. Apa yang disebut harus mawas diri? Karena para murid itu kalau mereka berada di zona nyaman ya, zona nyaman sebagai arahat, mereka tidak bergerak ya, tidak beranjak ke tahap berikutnya sebagai bodhisattva. Nah, di situ problemnya ya. Jadi Sang Buddha ke dunia ini bukan ingin melatih para muridnya menjadi arahat yang pada saat itu sudah mampu ya mencapai nibbana ya, mencapai nibbana itu di situ maksudnya batin mereka sudah demikian tenang sehingga mereka sudah tahu mereka dengan sangat mudah akan terakhir di alam surga. Tetapi bukan seperti itu ya diinginkan Sang Buddha. Sang Buddha ingin para arahat atau yang di dalam Sutra Trata disebut kaum Sravaka ini bergerak lagi. Setidaknya bergerak ke Pratekya Buddha, kemudian secara otomatis sebenarnya ya, karena Pratekya Buddha yang memahami tentang hukum alam akan segera bergegas untuk menjadi seorang bodhisattva. Nah, di sanalah ya ajaran Sang Buddha ini sangat menakjubkan, bahwasanya ajaran-ajaran itu sudah terstruktur, sudah sistematis dan bertahap, sehingga orang-orang pada tahap pertama ya akan menjadi orang-orang yang awalnya wensesi ya, mendengar dulu. Pada saat mendengar tentu orang akan memberi manfaat kepada diri sendiri ya. Oh, sebenarnya dharma itu bisa saya pergunakan ya untuk mengobati batin saya. Kemudian tahap berikutnya adalah dia merenungkan bahwasanya setelah saya memberi manfaat kepada diri sendiri, saya bisa ya bergerak ke tahap berikutnya dengan memberi manfaat orang lain. Ya, jadi wensesi itu adalah hal yang sangat mendasar dalam melatih diri. Nah, disinilah prosesnya ya. Jadi prosesnya ini juga demikian. Setiap Buddha datang ke dunia ini juga mengikuti proses melatih diri. Jadi setiap Buddha tentu ya ke dunia ini harus terlahir dengan tubuh manusia. Jadi dari tubuh manusia itu dia menunjukkan kepada para makhluk, kepada orang-orang ya di sekitarnya bahwasanya seorang Buddha datang ke dunia dengan tubuh manusia, kemudian meninggalkan zona nyaman, meninggalkan istana, pergi menyiksa diri ya, melatih diri di hutan sampai suatu saat mencapai
pencerahan ya. Walaupun prosesnya ini tidak semua orang bisa mengikuti ya, apalagi orang-orang zaman sekarang. Nah, setelah Sang Buddha ya, setelah Sang Buddha melalui proses sampai mencapai pencerahan, itu merupakan satu tahap yang kita kenal sebagai ajaran kendaraan kecil, di mana Sang Buddha juga sudah memperoleh pemahaman ya akan prinsip-prinsip kebenaran atau hukum alam tentang kehidupan, tentang penderitaan. Nah, akhirnya Sang Buddha mencapai tingkatan yang disebut pencerahan yang kemudian memiliki dharma ya, memiliki obat-obat yang kemudian Sang Buddha sendiri ya menuju ke tahap berikutnya mulai membabarkan dharma. Pada saat membabarkan dharma itulah Sang Buddha membentuk kelompok sangha ya, kemudian memutar roda dharma. Nah, tahapan-tahapan berikutnya adalah menyebarkan berbagai ajaran sampai terakhir ya, yang sutra terata ini adalah di 7 tahun terakhir kehidupan Sang Buddha. Sang Buddha harus menyampaikan kepada para muridnya bahwasanya semua makhluk ya, bukan hanya para murid juga bisa mencapai kebuddhaan. Jadi demikian ya, bahwasanya setiap Buddha akan melalui proses seperti itu. Jadi suatu saat nanti ketika Sang Buddha ya, yang kita kenal Buddha yang mendatang yaitu Sang Buddha Maitreya, tentu juga akan lahir ke dunia menjadi seorang manusia, kemudian melalui proses melatih diri, kemudian tetap akan membentuk sangha, membabarkan dharma, kemudian beliau di akhir hayatnya tentu akan parinirbana juga ya. Demikian sharing saya hari ini, semoga bisa menjelaskan ya. Kanan ya Suci, kanan Iya, Suci. Kanan ya, Sesiong ya. Junaidi Sesiong, bagaimana penjelasan dari Suci Sesiong? Lengkap, singkat, padat, tepat ya. Benar ya Sesiong ya? Ya, saja. Benar. Sudah terjawab ya Sesiong ya? Ya, sudah bisa ditanggapi. Ya, ya, Terima oke. kasih ya, Kanan Suci ya. Kanan ya, Suci. Kanan ya, untuk Suci Sesiong pembabarannya sangat ini. Saya banyak belajar sih dari Suci Sesiong, harus sering-sering inilah buat kelas untuk kita lah Sesiong. Oke, Sesiong Suci, masih ada yang mau sharing? Ternyata tahapan-tahapan yang harus Sang Buddha jalani itu juga bukan satu jalan yang mudah ya, untuk mencapai satu kebudahan. Dan sangat-sangat terstruktur memang ya untuk sutra-sutra yang kita pelajari Sesiong Suci. Nah, Sesiong Suci, kalau belum ada yang mau melanjutkan sharing, kita masuk dulu ke kuis. Bagaimana Sesiong Suci? Kita kuis dulu ya Sesiong Suci ya, supaya kita mempunyai semangat untuk menjawab. Oke, Sesiong Suci, host Sesiong, kita kuis dulu boleh? Oke, Kanen ya, Tommy Sesiong ya sebagai host hari ini. Nah, cara menjawab kuis ya Sesiong Suci sama seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone dengan format jawaban nomor soal jawaban. Contoh jawabannya 1D ataupun 2A. Kanen ya Sesiong Suci, kita akan memulai kuis hari ini. Pertanyaan pertama. Mengapa kelahiran Sang Buddha dianggap sangat langka di dunia ini? A. Karena Buddha adalah satu-satunya manusia yang tidak mengalami proses penuaan. B. Karena Buddha memiliki umur yang tak terbatas. C. Karena Buddha membabarkan kebenaran sejati bahwa Dharma berdiam selamanya. D. Karena Buddha adalah pangeran yang tinggal di istana. E. Karena Buddha tidak perlu belajar untuk mencapai pencerahan. Ya, saya lihat ini jawabannya rata-rata cepat ya, bagus juga. Ada menyimak, ya. Ada dari Tanjung Balai, juga ada dari Suci yang Medan. Kalau sudah close, kasih info ya, Sesiong ya. Oh ya, Haliman Sesiong Kanen udah close ya untuk yang pertama. Jadi kita lihat jawabannya adalah mengapa kelahiran seorang Buddha dianggap sangat langka di dunia ini? Karena Buddha membabarkan kebenaran sejati bahwa Dharma berdiam selamanya. Kita lihat, lanjut lagi untuk kuis yang kedua. Nanti baru kita rangkum ya, siapa nih yang menjawab paling cepat dan tepat. Apa yang harus kita lakukan untuk memahami Dharma Buddha? A. Menunggu Buddha kembali ke dunia. B.
mengumpulkan kekayaan dan mendirikan kuil. C. Membaca semua kitab agama lain terlebih dahulu. D. Bersungguh hati mendengarkan dharma dan melepaskan keakuan. E. Menjauh dari semua orang dan hidup dalam kesendirian. Ya, kita tunggu jawabannya. Oke. Penyung sing mendengar ya, jadi bisa menjawab Sisyong Sece. Kita close ya Sisyong Sece, kita lihat jawabannya yang untuk kuis nomor 2. D. Bersungguh hati mendengarkan dharma dan melepaskan keakuan. Nah, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Mengapa Buddha dianggap memiliki umur yang tidak terbatas? Sisyong, kita lanjut ke inti kuis yang nomor 3 ya. Karena A. Buddha tidak pernah sakit atau mati. B. Karena ajaran Buddha akan selalu ada dan dipelajari oleh generasi berikutnya. C. Karena Buddha selalu berada di India. D. Karena Buddha bisa hidup di semua alam semesta. E. Karena Buddha adalah makhluk supranatural. Nah, mengapa Buddha dianggap memiliki umur yang tidak terbatas? Jawabannya gampang ya, Sisyong Sece. Kita lihat ya, close ya, Sisyong Sece. Kita lihat jawabannya adalah ya. Banyak juga lupanya Sisyong Sece dari Tanjung Balai yang ikut ya. Nah, B adalah karena ajaran Buddha akan selalu ada dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Nah, kita lanjut untuk kuis yang nomor 4. Siapa yang mau keluar dari persamuhan untuk memberikan pujian kepada Buddha? A. Bodhisattva Avalokitesvara. B. Bodhisattva Maitreya. C. Buddha Sakyamuni. D. Bodhisattva Manjusri. Atau E. Buddha Amitabha. Ini gampang sekali jawabannya. Baru tadi saja kita bahas Sisyong Sece. Iya. Semua jawabannya benar ya Sisyong Sece ya. Iya. Oke, nanti ini saya lihat ada beberapa dari Sicie yang dari Tanjung Balai ya. Sudah close ya Sicie yang menjawab benar ya. Saya akan minta waktunya nanti untuk sharing, boleh ya Sicie ya. Nah, jawaban yang sebenarnya adalah Bodhisattva Maitreya ya, yang keluar dari persamuhan dan memberikan pujian kepada Buddha. Soal yang kelima. Kuis nomor 5 ya, apa yang dirasakan oleh hati setiap orang setelah mendengar Dharma dari Bhagavan? A. Ketakutan. B. Kebingungan. C. Kesedihan. D. Kemarahan. Dan E. Sukacita. Ini sangat gampang sekali Sisyong Sece. Oke, kita tentu ya masa mendengarnya dengan penuh kesedihan, ketakutan. Nah, kita close ya Sisyong Sece. Dan tentu saja jawabannya pasti kita juga setiap orang merasakan hati yang sukacita ya mendengarkan Dharma dari Bhagavan. Untuk soal yang berikutnya, ini adalah soal yang terakhir, kuis yang nomor 6. Bagaimana hubungan antara Buddha Sakyamuni dan Bodhisattva Maitreya dijelaskan di dalam bab ini? A. Guru dan murid. B. Ayah dan anak. C. Sahabat karib. D. Pesaing. E. Saudara kandung. Ya, kita close ya Sisyong Sece. Jawaban yang tepat adalah bagaimana hubungan ya antara Buddha Sakyamuni dan Bodhisattva Maitreya yang dijelaskan dalam bab ini adalah guru dan murid. Nah, sudah ini adalah kuis yang terakhir ya Sisyong Sece. Sambil menunggu dan rekapan dari host. Nah, Sisyong Sece ada yang raise hand? Mau sharing Sisyong Sece? Saya sangat bersuka cita hari ini menjadi moderator ya. Kebetulan memang babnya ini sangat-sangat merimain kita sendiri Sisyong Sece.
Jadi sangat sayang kalau Sisyong Suce tidak sharing ya. Ayo Sisyong Suce, ada yang raise hand nggak ini? Ada Sisyong Suce perwakilan juga dari Tanjung Balai ingin sharing. Saya melihat tadi ada beberapa juga ya yang menjawab dari Tanjung Balai. Sudah selesai rekapannya, host? Ini ada Ahmad Sisyong ya dari Batam. Saya nampak ini di chat roomnya everyone. Suseng Sisyong, ini karena saya lihat sepertinya belum ada yang mau sharing ya. Boleh nggak Suseng Sisyong memberikan sedikit lagi pandangan mengenai bab ini, Suseng Sisyong? Ya, Suce. Iya. Sepi ya hari Sabtu ya. Iya, sepi Sisyong Sabtu. Ya, nggak apa-apa, kita manfaatkan menggenggam Benar, momen ya. Sisyong. Benar. Oke, Sisyong Suce, saya menyambung sedikit ya yang tadi ya tentang para Buddha ya, istilahnya adalah para Buddha. Jadi alam semesta ini agak dalam sedikit ya, Suci ya. Ya, nggak apa-apa, Sisyong. Kita Nah, belajar sama-sama. Sutra Buddha ini sangat luar biasa ya, Sisyong Suci. Di dalamnya ada Master mengatakan ada ilmu bumi dan ada ilmu langit ya, luar biasa ya. Jadi para dokter pernah terkejut ya mendengar dalam sutra ada disebutkan bahwasanya ketika seorang anak ya sebelum utuh tubuhnya itu prosesnya ada 9 bulan. Nah itu 2500-an tahun lalu sudah disebutkan oleh Sang Buddha ya. Jadi para dokter ketika mengetahui isi sutra bakti seorang anak itu mereka kaget ya, kaget. 2500-an tahun lalu sudah ada ilmu pengetahuan seperti itu. Nah itu hanya sebagian ya, hanya sebagian kecil dari apa yang dipahami dari sutra Buddha. Nah mengenai para Buddha hari ini saya kaitkan sedikit dengan alam semesta ya. Nah ini juga disebutkan dalam sutra. Makanya pada suatu ketika orang-orang perkumpulan astronom ya di Taiwan menemukan sebuah planet minor ya. Disebut planet minor karena dia merupakan satu planet yang kecil. Jadi di kelompok astronom itu ada disebutkan kategori-kategori tentunya ya. Bagaimana sebuah planet boleh disebut sebagai planet tok ya, planet saja, atau dia disebut planet minor. Nah, ketika mereka menemukan planet minor ini, mereka memberikan nama Cuci ya, memberikan nama Cuci sebagai sebuah penghargaan kepada apa yang telah dijalankan oleh Sisyong Suce di seluruh dunia ya, terutama juga di Taiwan. Nah, pemberian nama kepada planet minor ini kemudian mereka menghadap kepada master ya, diskusi dengan master. Di sana master menyampaikan ya bahwasanya ini juga sama seperti yang disebutkan dalam sutra Buddha ya, bahwasanya ada yang disebut sebagai planet, apa yang disebut sebagai bulan, apa yang disebut sebagai sistem solar ya, solar system atau sistem tata surya. Nah dalam sutra disebutkan satu sistem tata surya itu ada satu matahari dan satu bulan ya. Benar ya Sisyong Suce. Tata surya kita sekarang ini ada satu matahari sebagai porosnya. Sehingga setiap hari ya bumi kita mengelilingi matahari sehingga ada bagian yang terang, ada bagian gelap. Nah, hal seperti ini pun sudah diajarkan dalam sutra ya, sehingga ada tata surya juga ya disebutkan dalam sutra. Kemudian sutra ini bergerak lebih maju lagi. Satu tata surya ini ya, satu tata surya kita ini di sekitarnya juga sangat banyak. Berapa banyak jumlahnya?
tata surya yang berporos pada satu matahari. Tidak terhingga jumlahnya. Tetapi mereka dalam satu ruang lingkup yang sama disebut sebagai galaksi. Nah, kalau Susyung Suce perhatikan ya, ini juga yang disebutkan dalam Sutra Buddha sebagai Sanchen Tachen Sije ya. Maksudnya apa sih 3000 maharibu dunia ini? Ini sama seperti ajaran ilmu pengetahuan sekarang yang menyebutkan satu galaksi. Jadi kita berada dalam satu galaksi. Nah, Susyung Suce kembali ke yang para Buddha ya. Jadi satu Buddha menurut sutra ya, menurut sutra Buddha itu menaungi atau mengayomi satu galaksi. Lantas ada berapa galaksi sih di alam semesta ini? Kembali kepada satu angka yang menakjubkan, tidak terhingga. Ya, tidak terhingga. Untuk apa sih saya kaitkan ya? Buddha dari masa ke masa dengan tata surya yang tidak terhingga, dengan bahwasannya satu Buddha itu menaungi, mengayomi ya, atau bertanggung jawab lah ya, mengemban misi di satu alam semesta, di satu galaksi ya. Artinya sangat bagus ya Susyung Suce. Susyung Suce benar-benar ya, Master ingin kita pahami bahwasanya sudah demikian banyak orang menjadi Buddha ya. Di alam semesta yang tidak dapat diukur ujungnya, yang tidak dapat dicapai ya ujungnya ya Susyung Suce. Bahkan dalam sutra menyebutkan itu tidak terhingga jauhnya ya, tidak terukur luasnya. Yang ingin Master kita pahami ya, bahwasanya kita juga punya peluang menjadi Buddha. Kenapa? Teorinya sudah mendasar ya, prinsip kebenarannya sudah tidak bisa diganggu gugat. Bahwasanya semua makhluk bisa mencapai kebuddhaan. Yang ingin disampaikan dalam sutra ini dengan luasnya alam semesta ini adalah sudah sangat banyak orang yang telah mencapai kebuddhaan. Artinya kita juga bisa, kita juga yakin. Dan yang lebih menyenangkan ya, lebih membahagiakan kita adalah kita sebenarnya sudah diberitahukan caranya oleh Master. Ya, kita tinggal menjalani. Persoalannya adalah apakah kita punya tekad, apakah kita mau berikrar untuk mencapai satu hal yang sangat menakjubkan tersebut, yaitu mencapai kebuddhaan. Oke, jadi semuanya sudah disebutkan ya, teorinya sudah ada, alatnya sudah ada, tinggal keinginan kita. Lantas ya, kalau kita terakhir ya, setelah mencapai kebuddhaan, apa sih tugas kita? Ya, ini mungkin banyak kita kadang berpikir untuk apa sih menjadi Buddha ya. Nah, justru setelah mencapai kebuddhaan itu kita kembali lagi sebagai bodhisattva. Nah, jadi sangat luar biasa ya Master ya. Master selalu mengingatkan kita bahwasanya kita harus berikrar dengan tulus dan penuh keyakinan bahwasanya saya ingin kembali ke dunia ini sebagai bodhisattva dunia ya. Ya, Rinchen Pusa ya, belum menjadi Maha Bodhisattva ya, kita gak apa-apa ya menjadi Bodhisattva tingkat pertama yang berada di bumi sukacita. Kita melakukan misi-misi seperti survei kasus ya, tanggap darurat dan lain-lain ya, kegiatan-kegiatan suci. Semuanya itu dilakukan dengan sukacita, itu sebagai wujud dari bumi Bodhisattva yang pertama dari 10 bumi Bodhisattva. Nah, itu dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Disitulah kita bisa mencapai apa yang disebut pencerahan ya, sebuah tingkatan di mana kita sudah terbebas ya dari segala ikatan duniawi yang membuat kita disebut menjadi seorang Buddha. Itu masih sangat lama ya Susyung Suce. Jadi kita sebagai makhluk hidup tentu ya punya banyak karma, bukan hanya karma baik ya Susyung Suce, tentu kita juga menimbun banyak karma buruk. Lantas bagaimana kalau karma buruk itu menarik saya ke alam yang bawah, menarik saya ke alam penderitaan, baik itu alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang ya. Lantas bagaimana kalau karma buruk saya menarik saya ya? Nah, berbahagialah ya orang-orang yang kalau benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan Master. Master bahkan sudah memberikan cara ya, memberitahukan kita metodenya bagaimana agar kita bisa kembali ke dunia ini ya. Walaupun tentu ya kita harus mawas diri karena kita punya timbunan karma buruk yang kita tidak tahu. Jadi Master mengatakan kita cukup berikrar
tapi harus dengan tulus dan penuh keyakinan, ya. Jangan ikrar kosong. Ikrar kosong itu nanti tidak bisa menjadi kendaraan bagi kita untuk kembali ke dunia ini. Jadi ikrar yang tulus dan penuh keyakinan yang kuat itu mampu menjadi kendaraan agar kita dapat terlahir kembali ke dunia ini. Jadi kalau kita tidak punya ikrar tersebut, tidak punya ketulusan, ya, tidak punya ikrar itu, kita akan terlahir kembali dengan kendaraan yang disebut kendaraan karma, ya. Sangat menakutkan sebenarnya ya Sesung Suci kalau kita terlahir di luar kendali kita. Jadi karma buruk kita yang mengendalikan kita terlahir di mana? Ya, siapa sih yang bisa menjamin bahwasanya dirinya di masa-masa lampau kehidupannya tidak memiliki karma buruk? Ya, jadi harus kita kanan ya kepada Master, bahwasanya Master memberikan kita satu kendaraan yang bisa kita gunakan untuk terlahir kembali ke dunia ini sebagai bodhisatwa dunia, menjadi orang-orang seperti kita sekarang ini ya, relawan yang melakukan kebajikan ya. Mungkin seperti itu ya, Widiani Suci kanan, Sesiung Suci kanan. Kan ya, Sesiung, kan sekali loh Sesiung. Ini saya mendapat catatan yang banyak ya, dan saya menjadi merinding juga sih sebenarnya Sesiung. Ternyata di dalam sutra kita itu benar-benar ada namanya ilmu bumi, ilmu astrologi, dan itu sudah diterangkan jauh-jauh tahun-tahun berapa ribu tahun lamanya ya Sesiung Suci. Sangat bersyukur sekali lah dengan ikrar tadi. Kembali lagi Master selalu menghimbau kita harus dengan ikrar yang benar-benar yakin dan teguh supaya kita kembali lagi menjadi bodhisattva dunia ya Sesiung Suci. Nah kita lihat sekali lagi kan ya sharingannya untuk Sesiung Sesiung sangat berkah. Hari ini kita bisa mendengar sharingan dari Sesiung Sesiung yang lumayan padat ya, dalam. Walaupun dalam dan padat, tapi kita harus terus belajar dan terus mendengarkan sehingga kita mengerti lama-lama. Nah, ini untuk pemenang kuis hari ini saya akan bacakan selamat ya kepada Heavy Triana Sucie dari Palembang, Aini Lydia Sucie dari Medan, ada Sumini Sucie dari Medan, ada Mina Sucie dari Tebing Tinggi, ada Melieng Sucie dari Tebing Tinggi, dan ada Yeni Lukita Sucie dari Medan. Nah, Sesiung Sucie, untuk yang menang nih, mau sharing nggak? Saya mengundang Sesiung Sucie untuk sharing. Dengan sharing juga kita berbagi apa yang kita dapat, juga itu kita sudah mempraktekkan Dharma juga ya, kita juga berdana melalui ucapan. Ayo silakan Sesiung Sucie, siapa yang raise hand nih? Selamat kepada semua pemenang ya. Heavy Triana Sucie dari Palembang. Atau ada Sumini Sucie dari Medan. Ya kalau tidak ada saya lanjut sharing Suci. Boleh Sesiung. Ini catatan saya mau lanjut lagi nih. Nah ini bisa ditonton kembali ya di YouTube atau Facebook ya. Nah ini berkaitan dengan bulan 7 penuh berkah ya, berkaitan dengan bulan 7 penuh berkah. Nah banyak di antara kita mungkin pernah dengar ya, sebenarnya banyak ya Sesiung Suci pernah dengar tentang 37 faktor pencerahan. Apa kaitannya ya? Apa kaitannya dengan bulan 7 penuh berkah ya? Banyak di antara kita punya buku bulan 37 faktor pencerahan. Sesiung Suci ada baca nggak ya? Itu bagus sekali ya, bagus sekali. Pada sharing kali ini saya mengajak Sesiung Suci coba dibaca ya. Apa sih 37 faktor pencerahan? Master mengatakan 37 faktor pencerahan adalah salah satu pondasi paling penting dari ajaran Buddha dari antara 3 ya. 2 lagi apa? 2 lagi adalah ampak kebenaran mulia. Ampak kebenaran mulia itu adalah misi amal ya. Itu adalah penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan cara melenyapkan penderitaan. Kemudian yang kedua apa? Dari 3 pondasi ajaran Buddha ini, yaitu 12 nidana, atau sering kita sebut adalah hukum sebab musabab. Ya, jadi 12 nidana itu merupakan sebuah siklus yang mengikat para makhluk, sehingga para makhluk tidak bisa kemana-mana. Para makhluk itu terikat dengan karmanya, sehingga siklus ini membuat kita sampai kapanpun hidup mati terus berada dalam lingkaran kematian dan kehidupannya.
Bagaimana lepas dari lingkaran tersebut? Itu ya, itu adalah harus mampu mencapai tingkat bodhisattva ya, atau mencapai tingkat selanjutnya adalah samya sambuddha atau kebudaan. Nah, 3 pondasi ini ya kalau kita pahami, itu secara tidak langsung kita sudah mampu ya, mampu mencapai tingkat bodhisattva. Jadi dari tingkatan pertama 4 kebenaran mulia itu yaitu bagaimana kita mencapai tingkat arahat ya. Kemudian yang kedua adalah 12 nidana. Dengan memahami hukum alam tentang keterikatan hidup mati, ya kita bisa terbebas dari siklus tersebut ya. Tapi tentu harus melakukan banyak kebajikan ya, bukan hanya tahu teorinya terus terbebas. Nah, itu yang dipahami pada tingkat setelah Srapaka adalah Pratetya Buddha. Yang ketiga ya, yang ketiga tentu adalah Satparamita. Nah, Satparamita apa sih? Sangat sederhana ya, Sesiung Suci. Satparamita berarti ada 6 cara ya, yaitu menjalankan sila, berdana, kemudian mempraktekkan semangat dan kesabaran. Kemudian harus merenungkan sehingga bisa mencapai tingkat samadhi. Nah, 5 paramita yang kita jalankan ini akan membuat kita bisa menjadi bijaksana, yaitu paramita ke-6. Jadi 6 paramita inilah adalah metode untuk mencapai kebudaan ya. Jadi ini adalah senjata seorang bodhisattva dalam mempraktekkan kebajikan. Oke, kaitannya apa sih dengan 37 faktor pencerahan? Sesiung Suci, Satparamita itu adalah senjata para bodhisattva ya untuk melakukan praktek kebajikan. Lantas yang disebut jalan tengah ya, jalan tengah itu apa sih? Jalan tengah yaitu seragam yang Sesiung Suci pergunakan ya, Suci Wiyin ya, komite Pak Centau. Nah, jadi di dalam Pak Centau ini salah satunya adalah keyakinan benar ya. Jadi 8 hal yang benar ya, pandangan benar, pencarian benar dan lain-lainnya. Itu adalah sila perbuatan benar. Maksud saya adalah ini adalah 3 dari perbuatan tubuh, ucapan dan pikiran. Oke. 8 metode ini Pak Centau atau kita sebut jalan tengah ini ya, ini merupakan bagian dari 37 faktor pencerahan. Sehingga 37 faktor pencerahan disebut oleh Sang Buddha sebagai salah satu pondasi mendasar ya dari 3 ajaran Sang Buddha. Nah, di dalam 8 jalan, salah satu jalan di dalam 8 jalan mulia ini ya, jalan mulia namanya adalah keyakinan benar. Nah, jadi Sesiung Suci perlu kita pahami bersama bahwasanya kita dalam proses mencapai ya bodhisattva aja lah ya, gak usah kita sebut Buddha. Kita harus memiliki keyakinan benar ya. Nah, keyakinan benar inilah ya yang selalu Master sebutkan. Master selalu bersukacita ketika tiba saatnya bulan 7 penuh berkah. Kenapa ya Master bersukacita? Dulu Sang Buddha bersukacita karena para murid-muridnya berkumpul ya, karena pada saat itu cuaca sangat panas ya, sehingga ditakutkan para biksu ya, para biksu-biksuni yang pergi berpindah patah akan membunuh secara tidak sengaja para makhluk-makhluk yang keluar dari tanah. Oke, jadi pada saat bulan 7 penuh berkah pada saat itu ya di India, Sang Buddha mengumpulkan para muridnya. Tentu ya seorang guru ya sangat senang para muridnya berkumpul ya, maka disebut juga ya bulan sukacita. Lantas di Cici itu kalau Master menyebutnya bulan sukacita karena apa? Nah, Master sangat bijaksana ya. Saat itulah ya bertepatan dengan keyakinan ya, keyakinan yang budaya tradisional yang menyampaikan bahwasanya bulan 7 penuh berkah itu bukan bulan 7 penuh berkah ya, disebut bulan hantu ya, pintu hantu terbuka ya, pintu neraka terbuka, hantu-hantu berkeliaran. Oke, jadi orang-orang kemudian melakukan berbagai aktivitas ya, berbagai kegiatan yang kita secara tradisional sebut sembahyang ya. Nah, di sini saya harus cukup hati-hati ya. Kenapa ya Sesiung Suci terus terang ya? Banyak di antara kita yang juga masih membakar kertas sembahyang, banyak di antara kita yang masih memberikan sesajian dengan harapan yang berlebihan. Sebenarnya ajaran Sang Buddha bukan seperti itu. Makanya disebut missing atau keyakinan benar ya. Antara keyakinan benar dengan keyakinan yang menyimpang ya. Ini kita harus benar-benar mengikuti Sesiung Suci. Jangan sampai
Ini jangan tersinggung ya Sisyung Suce. Jangan sampai kita sebagai seorang praktisi, seorang relawan, seorang yang disebut sebagai bodhisattva dunia menyimpang dari ajaran, ya menyimpang dari ajaran. Kita masih memberikan sesajian, apalagi yang sesajian yang menggunakan nyawa makhluk hidup ya. Nah ini benar-benar kalau orang lihat ya Sisyung Suce, hati-hati ya. Orang melihat kita sebagai seorang bodhisattva, kemudian melakukan misinya Sisyung Suce, keyakinan yang menyimpang itu sangat tidak bagus ya. Orang akan menjudge kita bahwasanya kita hanya berseragam cuci ya, tidak mempraktekkan apa yang diajarkan oleh master. Jadi kalau Sisyung Suce pahami satu persatu dari 4 kebenaran mulia, 12 hukum sebab musabah atau 12 nidana, kemudian 37 faktor pencerahan. Sebenarnya ini merupakan satu rangkaian yang terikat ya, sangat berhubungan ya. Sehingga ketika seorang menjalani pelatihan diri, praktek sebagai bodhisattva ya, akan sangat mudah ya Sisyung Suce. Karena semua senjata, semua cara, dan semua larangan sudah diberikan ya. Janganlah kita memiliki keyakinan tidak benar di bulan 7 penuh berkah ini, dan kita secara tidak sadar masih mengikuti persembahan-persembahan yang seharusnya sudah harus kita hentikan ya. Demikian ya sharingnya. Kanan Widiani Suce. Ya, kan ya, Sucing Sisyung. Ya, kembali lagi. Ini saya melihat ada Linda Suce dari Batam ya. Suce, mau sharing Suce? Pagi Iya, Kak ya, Suce. Mungkin saya mau merimain aja, waktu kita kan sudah tinggal beberapa menit nih. Saya kasih Suce untuk sharing ya, Suce. Kak ya, Suce. Silakan. Sudah tinggal 2 menit ya. Mau sharing dikit aja. Oke. Iya, benar Suce. Silakan Suce. 感恩上人开始 pagi semua Sisyung Suce. Jadi sangat 感恩ya Sisyung Suce yang telah sharing, 感恩 juga hari ini moderatornya ya, Widiani Suce. Jadi hari ini 感恩 ya Sucing Sisyung yang hari ini sharing ya. Saya juga banyak mendapatkannya ya. Jadi Buddha membabarkan Dharma yang langka ya. Jadi Dharma langka ini Dharma yang sangat sangat berharga untuk bisa terlahir sebagai seorang manusia ya. Terus dia memasuki sebagai seorang praktisi dan mempraktikkan Dharma ya. Bisa mengubah dari kebiasaan tabiat ya, membuka dari jalan pencerahan. Jadi Dharma selalu berdiam selamanya, tidak selalu ada selama-lamanya ya. Jadi dia tidak ada selalu datang dan pergi, tergantung pada penyampaian setiap orang ya, sebagai praktisi mencapai suatu tingkatan yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, tentu saja harus melalui bertulus hati, bersungguh hati, bertekad, berikrar ya, menjalan di jalan bodhisattva dunia. Dengan menapati di jalan bodhisattva ya, menghadapi segala semua yang ada di dalam di ladang pelatihan kita, bisa kita melenyapkan pada karma buruk kita sendiri ya. Juga bisa dengan demikian baru bisa kita menciptakan berkah dan juga menumbuhkan kebijaksanaan kita. Jadi semuanya melalui 37 faktor pencerahan ya. Bagaimana kita mau membuka kebijaksanaan kita ya, ada ya 37 faktor yang pencerahan dan juga 12 nidana dan juga ada 4 praktek ya, usaha yang benar yang selalu bersemangat, terus bersemangat di dalam jalan bodhisattva ya. Dan sat paramita sangat penting untuk mempraktekkan sila. Sebagai seorang pelatih selalu harus melindunginya. Jadi saya juga harus benar-benar untuk melenyapkan ya pada suatu
suatu yang kita kadang melihat suatu ucapan, tetapi kita bisa untuk menyaring pada ucapan menjadi lebih baik ya. Dan juga di samping situ bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita. Kan semua susung suje. Cảm ơn ya, Linda Sucie dari Batam. Nah, Siung Sucie, karena waktu sudah ini, kita juga harus berkegiatan ya. So, Simpa Siang hari ini kita tutup sampai di sini. Cảm ơn sekali lagi, cảm ơn Sang Dân Khai Sư, cảm ơn Siung Sucie, cảm ơn tim host, juga cảm ơn buat semua yang telah sharing ya, terutama Sucing Suciung yang memberikan kita insight yang luar biasa, yang bagus. Kita berjumpa lagi kembali besok seperti biasa di sore hari. Cảm ơn ya, Suciung Sucie semua. Ya, cảm ơn ya untuk semua tim Simpasiang yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu nih. Ini saja. Suje memberi hormat dulu suje. Suje, belum ada penghormatan. Oh ya, lah, Suciung Sucie, mari kita memberikan penghormatan sekali lagi. Cing Cilik, Suciung. Widiani Oh ya, Sucie. ada Kita kosakata ada ya. kosakata. Oh, masih ada kosakata, Ya, Suciung Sucie. syukur. Oh ya, maaf ya, Oke. lain Cing. Kita baca dulu kosakatanya hari ini. OK，感恩是供上人开始，感恩车故事博，定思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang, bab 17, perbedaan jasa kebajikan, episode 1568. Maitreya memahami di dalam hati dan melantunkan syair untuk memuji Buddha. Next, Shiko. Sorry, bisa next slide. Cảm ơn. Xin Ling, memahami dalam hati. Teng Ban, mencapai pencapaian. Zhi Teng Fu Zhi, putra yang meneruskan misi dari ayah. Next. Sorry, bisa next slide. Shao Zong Yi Shi, cepat berlalu, cepat menghilang. Dalam sekejap berlalu. Zhi Yue, Fu Zuo Zhi, Zhi Su Zhi. Konghucu mengatakan, ayah yang memulai dan putra yang meneruskan. Next. Next slide. Yeah, sure. Oke, 感恩。为时代作见证。sorry, 是否belum？见证为人驱写历史，memberikan kesaksian zaman dan menuliskan sejarah bagi orang banyak. 感恩师姑师伯， Ya, 早上 感恩 好。 ya, Xiao Pusa, 感恩sudah membacakan intisari Lai Susiung Sucie. Kita memberikan penghormatan sekali lagi. Susiung Sucie Qing Qili. Xiang Po Pusa Si Ji Sang Ren Xing Sang Wen Xin Li. Wen Yi Wen Xin. Zai Wen Xin. San Wen Xin. Amitofo, Susiung Sucie. 感恩ya sekali lagi untuk Susiung Sucie semua. Kan semua susung Ya, selamat beraktivitas Susiung Sucie. Sehat Selamat selalu. pagi, Kan Suku Suplemen. Salam sehat selalu. Om Tofo. Amitofo. Jangan lupa absensi ya Susiung Sucie. Oke, tahu. Kan Om Tofo.